Hai guys, kali ini kita bahas tentang emas, yuk! Logam mulia yang selalu bikin orang tergila-gila. Katanya, emas itu investasi paling aman, apalagi saat inflasi lagi tinggi kayak sekarang. Tapi, beneran emas bisa lindungin uang kita dari inflasi? Daripada penasaran, mending kita bahas bareng-bareng. Di video kali ini, kita bahas tuntas tentang emas dan inflasi. Mulai dari apa itu inflasi, kenapa inflasi bikin uang kita nggak berharga, sampai gimana cara emas bisa jadi tameng dari inflasi. Kita juga bakal bahas mitos-mitos seputar emas dan inflasi. Soalnya nggak semua yang berkilau itu emas, guys. Ada juga risiko-risiko yang perlu kita pertimbangkan sebelum investasi emas. So, stay tuned and keep watching. Sebelum ngomongin emas, kita kenalan dulu sama musuhnya, yaitu inflasi. Simpelnya, inflasi itu kayak monster yang bikin harga barang dan jasa naik terus. Akibatnya, uang kita jadi nggak berharga. Dulu, uang Rp10.000 bisa beli bakso semangkuk. Sekarang, jangankan semangkuk, dapat kuahnya aja udah syukur. Kenapa sih inflasi bisa terjadi? Banyak faktornya, guys. Mulai dari harga bahan bakar naik, permintaan barang dan jasa meningkat, sampai kebijakan pemerintah yang kurang tepat. Pokoknya, inflasi ini kayak benalu yang bisa ngerusak perekonomian suatu negara. Karena inflasi bikin nilai uang kita terus menyusut, kita butuh cara buat ngelindungin aset kita. Salah satu caranya adalah dengan investasi. Tapi investasi di mana? Nah, disinilah peran emas sebagai salah satu pilihan investasi yang menarik. Emas itu udah kayak pahlawan super yang selalu ada buat nyelamatin dunia dari inflasi. Sejak zaman dulu kala, emas sudah jadi alat tukar dan penyimpan nilai yang handal. Nggak peduli kerajaan runtuh atau negara bangkrut, emas tetap berharga. Historian, contohnya waktu terjadi hiperinflasi di Zimbabwe tahun 2008. Nilai mata uang Zimbabwe anjlok parah. Orang-orang pada panik karena uang mereka mendadak jadi nggak berharga. Nah, di saat-saat kayak gini, emas jadi penyelamat. Mereka yang punya emas bisa tukar emas mereka dengan mata uang asing atau barang-barang kebutuhan pokok. Jadi meskipun dilanda krisis, mereka masih bisa bertahan. Oke, sekarang kita bahas data yuk. Statistician. Menurut data World Gold Council, selama periode inflasi tinggi, di atas 3% dalam 50 tahun terakhir, harga emas rata-rata naik sekitar 15% per tahun. Bandingkan dengan saham yang cuma naik sekitar 5% per tahun. Obligasi? Lebih parah lagi, guys. Cuma naik sekitar 1% per tahun. Bahkan, properti yang biasanya jadi primadona investasi, cuma naik sekitar 7% per tahun. Jadi bisa dibilang emas ini kayak perisai yang ngelindungin aset kita dari gempuran inflasi. Nggak heran kalau banyak orang yang nganggap emas sebagai aset aman, alias aset yang aman di saat krisis. Eits! Tapi tunggu dulu, jangan keburu kalap beli emas. Mythbuster. Meskipun punya segudang kelebihan, investasi emas juga ada risikonya, guys. Harga emas itu fluktuatif alias naik turun. Jadi jangan harap bisa kaya mendadak dengan investasi emas. Investment advisor. Selain itu, emas juga nggak menghasilkan pendapatan pasif kayak saham yang bisa bagi dividen atau properti yang bisa disewain. Nah, sebelum memutuskan untuk investasi emas, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, tentuin dulu tujuan investasi kamu. Mythbuster. Kedua, siapin dana darurat dan jangan pernah investasi pakai uang kebutuhan sehari-hari. Ketiga, pelajari seluk-beluk investasi emas dengan baik. Investment advisor. Kapan sih waktu yang tepat buat beli emas? Jawabannya kapanpun. Asal kamu udah siap dan paham betul risiko dan potensi keuntungannya. Oh iya, selain emas, masih banyak kok pilihan investasi lain yang bisa kamu pilih. Misalnya saham, obligasi, reksadana, atau properti. Intinya diversifikasi portfolio itu penting, guys. Jangan taruh semua telur kamu dalam satu keranjang. Mythbuster. Jadi apakah emas benar-benar bebas inflasi? Jawabannya relatif. Emas memang punya rekam jejak yang baik dalam melawan inflasi, tapi bukan berarti emas 100% kebal inflasi. Investment advisor. Yang pasti sebelum memutuskan untuk investasi, lakukan riset dan konsultasi dengan ahlinya. Jangan sampai salah langkah dan malah buntung di kemudian hari. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.